Kenalkan, nama saya Aulian Rahman Sabitra dari kelompok 5 kelas IPTD, asisten Nur Hafizah. Pada praktikum ilmu pemuliaan ternak pada tahun 2020 ini membahas tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas untuk peningkatan mutu genetik ternak. Pada praktikum IPT di tahun ini dilakukan secara daring melalui video YouTube. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang laporan IPT saya. Mari kita simak video setelah ini. Pemuliaan ternak dipelajari agar dapat meningkatkan mutu genetik pada ternak sehingga dapat menghasilkan keturunan yang memiliki karakteristik bibit unggul. Selain itu dapat meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produk, menambah nilai ekonomis ternak, memperbaiki efisiensi dan konvensi pakan ternak, serta dapat meningkatkan pendapatan peternak. Peningkatan mutu genetik dilakukan dengan persilangan dan program seleksi. Heritabilitas merupakan parameter paling penting dalam pemuliaan ternak. Apabila nilai heritabilitas suatu sifat yang diseleksi semakin tinggi, maka peningkatan sifat yang diperoleh juga semakin tinggi. Tingginya nilai heritabilitas suatu sifat menunjukkan tingginya korelasi, ragam fenotip, dan ragam genetik. Namun jika nilai heritabilitas rendah, maka sebaiknya seleksi dilakukan berdasarkan kelompok. Pengetahuan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas sangat diperlukan dalam melakukan program seleksi dan rancangan perkawinan. Nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dapat digunakan untuk perbaikan mutu genetik ternak. Pengetahuan ini berguna dalam hal menduga besarnya kemajuan untuk program pemuliaan berbeda serta memungkinkan dalam membuat keputusan penting, yaitu apakah biaya program pemuliaan sepadan dengan hasil yang diharapkan. Tujuan praktikum ilmu pemuliaan ternak adalah diharapkan mahasiswa mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas, serta mahasiswa mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik dan melakukan perhitungan secara aplikatif. Manfaat praktikum ilmu pemuliaan ternak adalah mahasiswa dapat mengerti cara menghasilkan bibit yang unggul pada ternak. Apabila bibit ternak unggul, maka akan dapat meningkatkan produksi ternak seperti kualitas produk, daging, susu, dan lain-lain. Reproduksi ternak, menambah nilai ekonomis ternak, serta memperbaiki efisiensi dan konversi pakan ternak. Dengan begitu akan berdampak pada peningkatan pendapatan peternak. Heritabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagian dari keragaman total yang diukur dengan ragam suatu sifat yang diakibatkan pengaruh genetik. Semua komponen genetik ini dipengaruhi oleh frekuensi gen yang dapat berbeda dari suatu populasi lainnya. Heritabilitas adalah spesifik untuk suatu populasi dan merupakan suatu sifat yang menjadi perhatian. Menurut Hadi dan Hadi tahun 2012 bahwa heritabilitas merupakan perhitungan genetik terhadap kemampuan indukan menurunkan sifat atau karakternya. Dari hasil praktikum yang didapat, pada nilai heritabilitas bobot lahir pedat 1,451 dan heritabilitas bobot dewasa 3,472. Dengan demikian, nilai heritabilitas pertambahan bobot lahir pedat dan bobot badan dewasa cukup tinggi. Maka nilai heritabilitas bobot dewasa dan pertambahan bobot lahir cukup efektif digunakan dalam program seleksi. Nilai heritabilitas diduga terjadi karena adanya faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu metode yang digunakan dalam pendugaan, jumlah, dan asal data yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Tribudi dan Tohardi tahun 2018 yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu metode yang digunakan dalam pendugaan serta jumlah dan asal data yang berbeda. Korelasi genetik yaitu sebuah perhitungan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara dua sifat yang disebabkan oleh faktor genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryanto dan Prastiono tahun 2014 yang menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan derajat hubungan antara dua sifat yang disebabkan oleh suatu faktor genetik. Nilai korelasi genetik yang didapat antara dua sifat yang meliputi bobot lahir pedat dan bobot dewasa yaitu positif 1,05, di mana hasil tersebut dapat dikatakan kategori nilai korelasi genetik antara bobot lahir dengan bobot dewasa yang kurang baik. Rentang nilai yang baik pada korelasi genetik yaitu berkisar antara -1 sampai +1 yang berdampak pada peningkatan maupun penurunan pada variabel X dan Y dengan jumlah yang sama.
Hal ini sesuai dengan pendapat Eliezer et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa nilai korelasi yang berkisar antara -1 dan +1 disebut sebagai korelasi yang sempurna atau baik, di mana tiap penurunan maupun peningkatan variabel X akan diikuti hal yang sama pula pada variabel Y dalam jumlah yang sama. Repeatabilitas merupakan suatu sifat pada populasi, nilainya tidak berasosiasi dengan ternak secara individual. Hal ini sesuai pendapat Sutisna et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa bagian dari keragaman fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik dan keragaman lingkungan permanen disebut repeatabilitas. Terdapat dua jenis repeatabilitas, yaitu repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas dalam kelas merupakan parameter genetik untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi. Koefisien nilai repeatabilitas mempunyai nilai selang antara -1 hingga +1. Nilai repeatabilitas yang mendekati nilai 1 menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. Sedangkan yang mendekati 0 menunjukkan bahwa suatu sifat yang disebut hardly repeatable. Repeatabilitas yang dihasilkan dari perhitungan yang meliputi repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet didapati hasil sebesar 0,14 dan repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa menghasilkan nilai sebesar 0,973. Hasil repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet dikategorikan ke dalam nilai repeatabilitas rendah, sedangkan repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa dikategorikan tinggi. Variasi dalam repeatabilitas ini disebabkan oleh adanya faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulastri et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas suatu produksi antar individu merupakan hasil yang disebabkan oleh keragaman genetik, sedangkan sisanya merupakan penyebab dari keragaman lingkungan. Berdasarkan hasil perhitungan data dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas pada indeks bobot lahir sapi 2 dan indeks bobot sapi dewasa 2 tergolong tinggi dan cukup efektif untuk program seleksi. Korelasi genetik antara indeks bobot lahir sapi 2 dan bobot dewasa sapi 2 dikategorikan kurang baik karena melebihi standar literasi namun memiliki sifat searah. Hasil repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet dikategorikan ke dalam nilai repeatabilitas rendah, sedangkan repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa dikategorikan tinggi.